tentang pemalsuan uji keselamatan ini, pada April tahun 2023, investigator menemukan kalau Daihatsu sebenarnya sudah memodifikasi door trim. Door trim itu yang bagian dekat pintu gitu ya. Itu ada bagian yang tajamnya, letaknya itu di bagian cover plastiknya. Nah ternyata geng, sebelum dimodifikasi, di dalam itu tuh ada bagian tajam yang belum dipotong. Yang mana itu akibatnya kalau misalkan tabrakan, orang yang ada di dalam mobil akan tertusuk dengan bagian tajam tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian yang punya mobil di rumah dari brand Daihatsu? Baik itu Ayla, Xenia, Terios, atau yang lain-lainnya. Apakah selama kalian pakai mobil itu, kalian aman-aman aja? Atau kalian sempat ngerasa ada yang janggal dengan mobil tersebut? Apakah kalian merasa tidak safety, tidak aman ketika mengendarai mobil kalian tersebut? Nah, hal ini sekarang patut diwaspadai. Konten kali ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan brand yang satu ini, brand Daihatsu, tetapi melainkan di sini gue pengen bahas tentang sebuah pemberitaan yang terjadi di media global, media internasional, perihal permasalahan yang harus dihadapi oleh Daihatsu. Yang mana geng, ternyata brand mobil yang satu ini ketahuan memalsukan hasil uji atau hasil tes keselamatan produk mobil mereka. Dan gak tanggung-tanggung nih geng, mereka memanipulasi hasil uji keselamatan tersebut selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Nah ini kan ngeri banget ya, sangat membahayakan. Kita udah beli mobilnya mahal-mahal tapi justru ternyata tidak aman untuk dikendarai. Memang sih kalau kita membicarakan tentang takdir, ya siapa aja mau pakai mobil apapun, semahal apapun bisa aja kecelakaan. Tetapi pembahasan ini lebih mengarah kepada aturan yang berlaku, yang mana setiap penjualan produk itu harus melalui beberapa uji coba atau tes terlebih dahulu. Baik itu uji emisi, uji kelayakan, uji keselamatan, semuanya harus dites. Nah jadinya apa yang dilakukan oleh Daihatsu ini menyebabkan permasalahan untuk perusahaan itu sendiri. Dan akibat terbongkarnya pemalsuan ini membuat Daihatsu harus menghentikan sementara produksi di 4 pabrik mereka yang ada di Jepang dan berdampak pada ribuan karyawannya yang harus di PHK. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kali ini, Daihatsu, anak perusahaan Toyota, mengakui memalsukan hasil uji keselamatan mobil selama lebih dari 30 tahun. Oke, kita langsung bahas ke kronologi terbongkarnya manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu. Jadi geng, manipulasi atau pemalsuan uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu ini pertama kali terbongkar tanggal 20 Desember tahun 2023 kemarin. Jadi baru-baru aja nih kejadiannya. Jadi ada sebuah komite independen yang dibentuk untuk melakukan sebuah investigasi kepada Daihatsu yang disebabkan oleh pengumuman yang dibuat oleh Daihatsu sendiri pada tanggal 28 April tahun 2023 tentang mereka yang khawatir mengenai adanya kejanggalan ketika mengurus sertifikasi uji tabrakan samping kendaraan untuk unit mereka yang akan dijual di luar negeri. Karena adanya kejanggalan tersebut, Daihatsu akhirnya pada tanggal 15 Mei tahun 2023 membentuk komite independen untuk memeriksa mengenai kejanggalan tersebut. Komite independen itu sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu ada Makoto Kayami selaku ketua komite, Hidetaka Nishina, dan juga Kanji Nakayama selaku anggota dari komite. Nah, mereka mencari informasi terkait penyimpangan prosedur melalui penanggung jawab dan juga departemen yang melakukan uji keselamatan terhadap produk Daihatsu. Nah, ini keren banget ya. Maksudnya perusahaan itu membuat komitenya sendiri, komite independennya sendiri untuk mencari sebuah kesalahan atau kejanggalan di dalam perusahaan mereka sendiri. Dan ini belum tentu mau dilakukan oleh banyak perusahaan, yang mana biasanya ya perusahaan-perusahaan besar ya pastinya nggak mau rugi, pastinya mereka akan menyembunyikan borok-borok di perusahaannya. Tetapi beda banget dengan perusahaan Daihatsu asal Jepang ini. Mereka membentuk komite sendiri untuk mencari kejanggalan itu. Nah lalu geng, menurut informasi yang gue dapatkan ya geng, Daihatsu bisa mengetahui
adanya kejanggalan prosedur setelah adanya seseorang yang melaporkan perihal ini kepada perusahaan mereka. Dan ada sebanyak 64 kendaraan yang ditemukan dengan keadaan penyimpangan prosedur, yang mana model-model dari kendaraan tersebut sedang dikembangkan oleh Daihatsu untuk saat ini. Dan produk tersebut nantinya akan dipasarkan secara internasional, secara global untuk merek Daihatsu sendiri dan berkolaborasi dengan Toyota. Nah lalu geng, di tengah-tengah permasalahan mereka tentang pemalsuan uji keselamatan ini, pada April tahun 2023, investigator menemukan kalau Daihatsu sebenarnya sudah memodifikasi door trim. Door trim itu yang bagian dekat pintu gitu ya. Itu ada bagian yang tajamnya, letaknya itu di bagian cover plastiknya. Nah ternyata geng, sebelum dimodifikasi, di dalam itu tuh ada bagian tajam yang belum dipotong. Yang mana itu akibatnya kalau misalkan tabrakan, orang yang ada di dalam mobil akan tertusuk dengan bagian tajam tersebut. Jadi orang itu nggak akan selamat. Yang mana sebenarnya banyak konsep mobil di dunia ini, apabila terjadi tabrakan itu akan keluar airbagnya gitu ya. Dan hal itu akan meminimalisir orang yang ada di dalam mobil terkena hantaman atau kegencet karena dia terlindungi oleh airbag tersebut. Nah tetapi berbeda dengan mobil Daihatsu, di balik cover pintunya itu ada bagian yang tajam yang belum dipotong, yang mana apabila tertabrak dari samping, maka bagian tajam itu akan menusuk si penumpang atau orang yang berada di dalam mobil. Dan hal ini terbukti geng, ketika dilakukan tes uji coba pada produk mobil Daihatsu yang belum dimodifikasi alias belum dipotong bagian tajam tersebut, boneka uji coba yang ada di dalam mobil itu benar-benar tertusuk ketika mobil itu tertabrak dari samping, dari pintu. Nah lalu pihak investigator pada bulan April tahun 2023 menemukan di mobil uji coba milik Daihatsu ternyata sudah dipotong bagian tajam itu. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah bagian tajam yang dipotong tersebut hanya dilakukan oleh Daihatsu kepada mobil uji cobanya doang. Sementara mobil yang mereka pasarkan di dunia, di internasional itu belum sempat dimodifikasi alias belum dipotong bagian tajamnya tersebut. Nah jadi unit prototipenya, unit untuk uji coba udah dipotong tapi unit yang diperjualbelikan belum dipotong. Bahaya nggak tuh? Lalu mengapa Daihatsu melakukan hal itu? Apakah mereka lupa? Atau mereka justru menghemat budget? Nah ternyata nih geng, menurut keterangan dari seseorang yang bertanggung jawab dalam uji keselamatan produk dari Daihatsu, dia mengatakan tidak dipotongnya bagian tajam pada door trim mobil Daihatsu yang dijual secara global itu gara-gara mereka tidak punya waktu lagi untuk melakukan tes secara menyeluruh karena dikejar-kejar oleh jadwal penjualan, sehingga mereka menggunakan cara dengan memberikan hasil uji coba dengan prototipe agar unit-unit yang lain bisa dipasarkan. Padahal tingkat keamanan unit prototipe dengan unit yang diperjualbelikan itu jomplang dan jauh berbeda. Unit yang diperjualbelikan itu lebih berbahaya. Nah sekarang gue spill nih geng, unit-unit atau produk-produk Daihatsu yang sudah dipasarkan atau sudah dijual secara global tetapi uji keselamatannya dipalsukan. Nah yang pertama nih, ada Toyota Yaris ATIV yang mana unitnya sebanyak 76.289 unit terjual yang diproduksi pada bulan Agustus tahun 2022 di Thailand dan Malaysia untuk penjualan di negara Thailand, The Gulf Cooperation Council atau GCC yang terdiri dari 6 negara Arab yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Nah itu negara-negara yang menerima produk yang tidak aman dari merek Daihatsu dengan tipe unit Yaris ATIV tadi. Nah lalu geng, ada lagi nih mobil Pero 2 Axia yang diproduksi pada bulan Februari tahun 2023 di Malaysia untuk pasar Malaysia. Wah ini hati-hati nih teman-teman di Malaysia. Yang mana unitnya ini diproduksi sebanyak 11.834 unit yang sudah terjual. Buat teman-teman Malaysia hati-hati. Nah lalu selanjutnya ada Toyota Agya yang direncanakan diproduksi pada bulan Juni tahun 2023 di Indonesia dan akan dipasarkan di Ekuador. Nah lalu apakah di Indonesia juga dipasarkan? Nah jujur gue tidak mendapatkan informasi itu, tapi yang jelas mobil tersebut diproduksi di Indonesia dan akan dijual ke negara Ekuador. Nah lalu yang terakhir, ada beberapa model mobil lain produk dari Daihatsu yang masih dalam tahap pengembangan. Dan itu termasuk tidak aman karena uji keselamatannya sudah dimanipulasi. Lalu nggak cukup sampai di situ nih geng. Tanggal 19 Mei tahun 2023, Daihatsu membuat sebuah pengumuman mengenai kekhawatiran mereka terhadap proses sertifikasi terkait uji tabrak tiang terhadap produk mereka yaitu mobil Rocky Heavs dan Toyota Rise Hev.
Nah, ini dua jenis mobil terbaru dari produk Daihatsu. Nah, uji tabrak tiang samping kendaraan tersebut atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Pole Side Collision Test merupakan salah satu pengujian keamanan mobil. Yang mana di dalam uji tabrak tiang ini, mobil akan didorong ke samping dengan kecepatan tertentu dan akan menghantam sebuah tiang. Nah, tiangnya itu mungkin seperti tiang listrik gitu, geng. Yang mana seharusnya di dalam uji coba tabrak tiang ini, airbag yang ada di samping itu akan mengembang dan melindungi penumpang yang ada di dalam kendaraan seperti yang gue ceritakan sebelumnya. Dan seharusnya uji tabrak tiang ini harus dilakukan di kedua sisi mobil, yaitu kanan dan kiri. Dan hasil dari kedua sisi itulah yang akan menentukan mobil tersebut layak untuk dijual atau enggak. Nah, tetapi kabarnya ternyata di dalam uji coba ini pada bulan Juli tahun 2021, Daihatsu justru hanyalah menguji satu sisi aja, yaitu hanya bagian kiri yang merupakan sisi untuk tempat duduk penumpang jika mobil ini dipasarkan di Indonesia. Sementara sisi di sebelah kanan, yaitu sisi supir, itu tidak pernah diuji sama sekali. Jadi tidak ada yang tahu apakah sisi sebelah kanan tempat supir itu aman atau tidak. Nah, lagi-lagi alasan dari Daihatsu mengapa mereka melewatkan uji keselamatan di bagian kanan tersebut karena mereka sudah kepepet waktu. Udah nggak punya waktu untuk melakukan uji coba lagi. Sehingga petugas yang bertanggung jawab dalam uji tersebut berpikir kalau sisi sebelah kiri aja udah aman, harusnya sisi sebelah kanan ya juga udah aman. Jadi diloloskanlah dan dimanipulasi uji tersebut. Dan pedoman mereka ya karena ya kan sebelah kiri materialnya sama aja sama sebelah kanan. Nah, patokan mereka adalah material dalam pembuatan sisi sebelah kiri itu kan sama aja dengan sisi sebelah kanan. Lagian kalau misalkan tabrakan ya pasti efeknya dan dampaknya akan sama. Begitulah kira-kira klaim mereka, geng. Walaupun pemikiran dari petugas uji keselamatan ini nggak ada salahnya juga, karena kan materialnya memang sama antara kiri dan kanan. Kalau kiri aman ya bisa jadi sebelah kanan juga aman. Tetapi ini mengacu kepada aturan uji keselamatan itu sendiri. Karena kan sudah ada aturannya, sudah ada hukumnya. Kalau melakukan pengujian harus segala sisi, tidak bisa ngeklaim kalau sisi satu aman, sisi dua akan ikut aman cuma gara-gara materi yang sama. Jadi, apa yang dilakukan oleh petugas uji keselamatan Daihatsu ini masuk ke dalam kategori cacat prosedural, alias ini adalah sebuah tindakan yang curang. Lalu geng, selain itu ditemukan juga ada sebanyak 174 kasus lainnya nih geng. Nah, dan ini ya banyak banget lah jumlahnya ya, 174 kasus. Dan dari 174 kasus tersebut, ada 28 diantaranya itu disebabkan oleh modifikasi yang dinilai tidak layak. Lalu ada 143 kasus itu dikarenakan laporan palsu. Dan 3 kasus lainnya berkaitan dengan manipulasi data. Tetapi geng, kasus terlama yang terjadi di Daihatsu ini sudah terjadi pada tahun 1989. Dari 3 jenis kasus yang ditemukan ini, ada 5 contoh manipulasi data yang dilakukan oleh Daihatsu terkait unit mereka yang diuji coba. Pertama, mereka memalsukan mengenai adanya timer untuk menggantikan airbag saat dilakukan uji tabrak. Jadi itu simpelnya penjelasannya itu adalah, misalkan nih, ketika uji tabrak itu dilakukan, itu mobil Daihatsu seharusnya mau ditabrak dari kiri, kanan, depan, whatever lah pokoknya, itu airbagnya otomatis akan keluar atau mengembang demi keselamatan penumpang yang ada di dalam atau pengemudi yang ada di dalam. Karena cara kerja airbag itu kan dia mendeteksi hantaman atau tabrakan. Di dalam uji coba tersebut, harusnya Daihatsu menggunakan airbag electric crash unit atau ECU di unit mobil mereka. Nah, tetapi pada kenyataannya dalam uji coba tersebut, Daihatsu tidak menggunakan airbag ECU ketika uji tabrak dilakukan karena ternyata airbag jenis itu belum didevelop oleh Daihatsu untuk unit mobil mereka di saat itu. Jadi bisa dikatakan mobilnya masih dalam kondisi setengah jadi untuk sistem keselamatannya. Dan lagi-lagi, alasan mengapa airbag jenis itu belum didevelop di unit akan diperjualbelikan ini ya karena keterbatasan waktu alias ketergesa-gesaan dalam penjualan. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, kok bisa ketika uji tabrakan tersebut unit Daihatsu ini lolos di bagian airbag yang terbuka? Jadi logika simpelnya tuh gini, geng. Jadi tuh mobil kalau nabrak dinding, itu airbagnya kan bakal ngesensor tuh. Airbagnya bakal kebuka, ngembang gitu. Nah, tapi yang dilakukan oleh pihak Daihatsu ketika melakukan uji coba tersebut agar lolos, mereka masang timer. Jadi mereka ngukur jarak tuh pas dites mobilnya, jarak antara mobil ke tembok kira-kira berapa detik ya? Mobil ini nyampe ke tembok itu berapa detik ya? Oh, 5 detik. Ya udah,
udah dipasanglah timer sama mereka ke airbag yang mereka pasang di dalam mobil uji coba. Dan nanti ketika 5 detik secara otomatis tuh airbag bakal mengembang. Jadi intinya itu airbag mengembang bukan karena sensor, melainkan ya karena diatur waktunya kayak di remote aja gitu. Kayak bom waktu yang sudah diatur kapan aktif atau kapan mengembangnya. Dan itu bukanlah cara kerja dari airbag. Jadi itu adalah salah satu kecurangan yang dijadikan alternatif oleh pihak Daihatsu ketika melakukan uji coba terhadap keselamatan unit mereka. Nah, tetapi dari informasinya dikatakan hal itu dilakukan supaya cepat aja gitu, supaya uji cobanya cepat selesai. Dan pihak Daihatsu kabarnya ketika memasarkan mobil yang sudah mulai diperjualbelikan, nah katanya mereka sudah mulai memasang airbag ECU ke unit-unit mereka. Dan mereka mengakui kalau unit yang mereka jual itu sudah terpasang airbag ECU-nya. Berbeda dengan unit ketika uji tabrak. Ya, tapi kan tetap aja itu sebuah kecurangan gitu kan. Ya walaupun mobil yang dipasarkan itu sudah dipasang airbag ECU, seharusnya itu harus ada uji coba ulang karena kan jenis airbagnya berbeda dari yang dites uji coba dengan yang dipasarkan. Walaupun mereka menganggap yang dipasarkan itu yang lebih sesuai dengan prosedur. Kalau nggak diuji coba kayak gitu, kalau misalkan terjadi error gimana? Kalau misalkan justru airbagnya membahayakan penumpang gimana? Misalkan airbagnya mengembang kan seperti balon, terus orangnya bukannya selamat malah sesak napas, atau justru dadanya kegencet, pecah atau patah tulang rusuknya. Ayo gimana? Nah makanya banyak orang yang memprotes perilaku curang yang dilakukan oleh perusahaan Daihatsu ini. Dan kasus ini berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan beberapa jenis mobil yang langsung aja gue spill nih ya. Yang pertama ada unit Daihatsu Move, lalu ada Subaru Stella, Daihatsu Case, dan juga Toyota Pixis Joy. Nah mungkin mobil-mobil yang gue sebutkan tadi itu tidak dipasarkan di Indonesia melainkan beberapa negara lain, atau justru dipasarkan juga di Indonesia tapi dengan nama yang berbeda kali ya. Nah gue nggak tahu soalnya gue nggak ngikutin banget brand mobil yang satu ini. Nah lalu geng, yang kedua mengenai laporan palsu dari hasil tes uji tabrak. Ini mungkin mirip dengan kasus yang terjadi pada tanggal 19 Mei tahun 2023 yang mana seharusnya dalam uji tabrak itu semua sisi mobil harus diuji tabrak agar bisa diketahui seberapa amannya mobil tersebut. Tetapi di dalam kasus ini yang diuji adalah kursi dari unit mobil. Jadi kursi di dalamnya, interiornya. Yang mana kursi ini kan menjadi salah satu unsur vital atau komponen penting yang harus juga diuji sebelum unit mobil itu dipasarkan. Yang paling utama diuji di bagian kursi adalah headrestnya, dan penilaiannya itu udah pasti apakah kursi itu nyaman atau tidak, bisa menyebabkan cedera atau tidak, dan juga hal-hal lain sebagainya. Jadi benar-benar harus difikirkan karena masih berhubungan dengan keselamatan si pengemudi. Di dalam aturannya nih geng ya, sebenarnya petugas yang bertanggung jawab untuk uji keselamatan itu harus menguji semua kursi. Tetapi yang terjadi pada Daihatsu, yang diuji hanyalah kursi penumpang. Sementara kursi pengemudi kabarnya sama sekali tidak diuji. Dan hal ini lagi-lagi karena keterbatasan waktu. Dan mereka berpikir kalau tidak ada perbedaan antara kursi pengemudi dengan kursi penumpang. Jadi kalau salah satunya sudah diuji, menurut mereka sudah cukup. Dan alasannya lagi-lagi karena bahan dari kursi itu sama katanya, terus juga untuk mempercepat waktu. Padahal secara logiknya jelas sekali kursi penumpang dan kursi pengemudi itu berbeda. Yang mana kursi pengemudi itu adalah kursi yang wajib sekali nyaman dan aman. Karena mau bagaimanapun, kalau itu kursi pengemudi tidak nyaman dan tidak aman, jika terjadi sesuatu, maka seluruh orang yang ada di dalam unit mobil itu ya bakal kecelakaan. Karena kan kontrolnya ada di pengemudi. Nah tapi justru Daihatsu itu malah hanya menguji kursi penumpangnya aja. Dan akhirnya di dalam tabel laporan tentang hasil uji keamanan dan kelayakan kursi mobil Daihatsu, mereka memalsukan datanya. Jadi datanya itu disamain aja sama kursi penumpang. Dan hal ini ternyata dilakukan oleh Daihatsu pada tahun 2015 untuk unit mobil mereka yaitu Daihatsu Case dan juga Toyota Pixis Joy. Nah itu dua jenis mobil tersebut mungkin kalian pernah lihat ketika kalian sedang berada di luar negeri gitu ya, atau mungkin kalian pernah punya. Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Apakah ada yang aneh, ada yang janggal ketika kalian memakai mobil tersebut? Kita masuk ke yang ketiga. Nah di yang ketiga ini Daihatsu melakukan pemalsuan uji kecepatan nih geng. Pemalsuan kecepatan yang dilakukan oleh Daihatsu ini dengan menggunakan kecepatan yang melebihi standar ketentuan yang ditetapkan untuk uji tabrak. Di saat uji tabrak itu mereka melakukan dengan kecepatan tinggi.
Karena menurut mereka, jika dengan kecepatan tinggi aja bisa aman, apalagi kalau mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan yang lebih lambat, yang mana menurut mereka itu jauh lebih aman. Padahal, dalam uji tabrak tersebut, kecepatan sudah ditentukan, sudah ada aturannya, sudah ada standarnya sendiri, tapi malah standarnya tersebut dipalsukan oleh pihak Daihatsu dengan asumsi mereka tadi, yaitu menabrakkan unitnya dalam kecepatan tinggi. Karena kalau kecepatan tinggi aja aman, apalagi lambat menurut mereka. Akhirnya hasil uji coba dengan kecepatan tinggi itulah yang dilaporkan oleh pihak Daihatsu. Jadinya hasil laporan itu agak membingungkan karena tidak sesuai dengan standar uji coba yang ada. Dan pemalsuan yang satu ini diakui oleh Daihatsu sudah mereka lakukan sejak tahun 2014 dengan jenis unit mobil yaitu Daihatsu Coupé. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah pemalsuan mengenai tekanan udara pada ban unit mobil Daihatsu. Di dalam uji ini, regulasinya adalah mengharuskan tekanan udara ban untuk setiap unit yang dites harus ditambah sebanyak 20 kPa. Tetapi dalam pengujian yang dilakukan oleh Daihatsu, mereka justru tidak menambahkan 20 kPa tersebut. Yang mana mereka beranggapan bahwa tekanan udara pada ban tidak berpengaruh banyak terhadap uji tabrakan yang membuat pihak Daihatsu ini justru mengabaikan tekanan udara di unit mereka tersebut sudah sesuai standar atau belum. Nah, dan ini termasuk ke dalam pelanggaran prosedur. Kecurangan ini sudah dilakukan oleh Daihatsu itu sejak tahun 2014 juga, dan mereka terapkan pada unit Daihatsu Hijet Truck, lalu Toyota Pixis Truck, dan juga Subaru Sambar Truck. Nah, lalu juga mereka lakukan lagi pada tahun 2016 untuk unit mobil Daihatsu Thor, Toyota Rumi, Toyota Tank, dan juga Subaru Justy. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, Toyota ini ada kerjasama dengan Daihatsu. Lalu yang terakhir nih geng, yaitu memanipulasi data. Jadi geng, biasanya di dalam uji coba tabrakan atau uji coba keselamatan untuk setiap unit yang akan dipasarkan, itu biasanya ada saksi yang akan menilai apakah unit tersebut layak untuk dipasarkan atau enggak. Jadi ada penilainya, ada hakimnya lah gitu. Nah, ternyata Daihatsu ini melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum uji coba bersama saksi tersebut. Dan dari uji coba sebelumnya itu udah pasti ada hasilnya nih. Dan ternyata hasil uji coba yang mereka lakukan secara independen sebelum bertemu dengan si saksi tidak disaksikan oleh saksi atau hakimnya tadi. Itulah data yang justru mereka pakai. Nah, jadi mereka uji coba dulu sendiri. Hasilnya udah dapat, baru mereka uji coba dengan menghadirkan saksi. Nah, tetapi data yang mereka pakai justru data yang mereka uji coba sendiri, bukan data dari hasil uji coba bersama saksi. Jadi bisa dikatakan datanya itu dipalsukan atau diganti dengan uji coba yang mereka lakukan sendiri. Dan gilanya lagi nih geng ya, unit yang hasilnya dipalsukan ini ternyata merupakan unit mobil yang justru tidak memiliki airbag. Wah, gila nggak tuh? Mobil yang tidak ada airbagnya itu kan pasti bahaya banget. Karena amit-amit ketika tiba-tiba kecelakaan, kepala pengemudi atau kepala penumpang di dalam mobil itu, terutama yang duduk di depan, itu udah pasti bakal menghantam kaca. Dan bisa-bisa kalau mereka nggak pakai seat belt, itu orangnya sampai keluar terpental. Nah, karena kan fungsi dari airbag itu seperti bantal gitu loh geng. Dia akan meminimalisir tubuh kita menghantam benda keras yang ada di dalam mobil. Kalau itu nggak ada, ya udah pasti kepala lu beradu sama besi, sama kaca, sama dashboard gitu. Udah pasti bocor tuh kepala. Dan lagi-lagi, hal ini mereka lakukan karena waktu pemasaran yang sudah mepet dan semua uji keselamatan itu harus diluluskan. Sehingga dipilihlah cara dengan mengganti hasil dari uji coba sebelumnya agar unit tersebut bisa segera dipasarkan. Dan parahnya adalah ini sudah terjadi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 dilakukan oleh Daihatsu, yang mana mereka menerapkan kecurangan ini pada unit mobil Daihatsu Hijet Truck. Nah, itu dia geng, ada 5 poin yang dipalsukan oleh Daihatsu. Para komite independen yang melakukan investigasi ini juga menyelidiki akar dari permasalahan atas kasus-kasus yang dialami oleh Daihatsu. Setidaknya ditemukan ada 5 penyebab utama nih geng.
Yang pertama, yaitu padatnya jadwal development sehingga para engineer yang bertugas untuk melakukan uji keselamatan itu mencari alternatif untuk mempermudah pekerjaan mereka akibat tekanan yang tinggi dari jadwal development tersebut. Lalu selanjutnya, tidak dilibatkannya manajer dalam proses uji keselamatan sehingga tidak ada yang bisa memantau. Jadi para petugas yang bekerja di saat itu ya semena-mena aja, suka-suka mereka mencari jalan pintas agar pekerjaan mereka jauh lebih ringan. Wah, tapi kan bahaya banget. Ini berhubungan dengan nyawa seseorang gitu kan. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang transparan. Lalu yang keempat, tidak memahami mengenai regulasi yang ditetapkan. Alias ya para pekerja ini dilepas begitu aja untuk melakukan uji keselamatan atau uji tabrakan tanpa adanya kontrol dari pihak perusahaan. Nah, lalu yang terakhir, berkurangnya kesadaran akan kepatuhan terhadap uji sertifikasi yang mengakibatkan abainya para pekerja Daihatsu dalam melaksanakan tugas mereka. Padahal tugas mereka adalah untuk menjamin setidaknya sedikit keselamatan dari pengendara atau user dari Daihatsu, produk mereka sendiri. Lalu geng, timbul pertanyaan, apa sih dampak dari pemalsuan yang dilakukan oleh Daihatsu? Sekarang kita bahas. Jadi geng, setelah mengetahui adanya pemalsuan data, tepat pada tanggal 20 Desember tahun 2023, Daihatsu secara terpaksa menghentikan produksi sementara di 4 pabrik mereka yang ada di Jepang. Dan menurut informasi yang gue dapat nih geng, penghentian prosedur tersebut akan berlangsung sampai akhir Januari. Nah berarti udah lewat nih, ya mungkin bisa jadi sekarang produksinya mulai beroperasi lagi. Lalu, ketika memutuskan untuk menghentikan produksi, ada sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi terkena dampaknya. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Pokoknya ya mereka berdampak lah gara-gara hal ini. Lalu selain itu, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, bahwa ada mobil lain selain Daihatsu seperti Toyota dan juga Subaru yang juga ikut terkena dampak dari hal ini. Kok bisa seperti itu? Ternyata Daihatsu ini memang ada hubungan dengan dua brand tadi, terkhususnya Toyota. Karena Toyota sendiri, perusahaan tersebut sudah mengambil alih Daihatsu sejak tahun 1967, sehingga banyak mobil Toyota yang merupakan rebadge dari mobil Daihatsu atau perilisan ulang, pencetakan ulang dari mobil Daihatsu. Dan ini biasanya akan menjadi kerjasama antar brand tersebut. Ya bisa kalian lihat lah, Toyota Avanza sama Daihatsu Xenia, itu kan mirip banget. Lalu ada lagi kayak Toyota Rush sama Daihatsu Terios. Nah itu kan mirip-mirip tuh geng. Itu semua adalah bentuk kerjasama antara Toyota dan Daihatsu. Karena Toyota ya kurang lebih hanya melabeli ulang produk-produk tersebut. Nah akibat dan dampak dari pemalsuan yang dilakukan oleh Daihatsu ini sendiri benar-benar merugikan Daihatsu. Namun, Daihatsu sendiri sudah meminta maaf melalui website resmi mereka dengan mengatakan, "Kami sangat meminta maaf karena mengkhianati kepercayaan pelanggan kami dan para stakeholder serta menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang besar," katanya. Dan tidak hanya itu, CEO dari Daihatsu yang bernama Soichiro Okudaira pada konferensi pers mengatakan, "Kami mengkhianati kepercayaan pelanggan kami. Semua kesalahan ada pada manajemen," katanya. Dan para pejabat Daihatsu ini sampai membungkukkan badan mereka saat konferensi pers untuk menunjukkan rasa penyesalan dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para customer atau pelanggan mereka. Lalu, karena bukan cuma Daihatsu saja yang terkena dampaknya, pihak Toyota yang menjadi perusahaan induk dan sudah membuat kerjasama dengan Daihatsu juga menyampaikan rasa kecewa mereka kepada Daihatsu. Karena gara-gara Daihatsu, nama Toyota juga ikut tercoreng. Melalui chairman Toyota Motor Corp yang bernama Akio Toyoda, dia mengaku kesal dengan manipulasi hasil uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu. Karena 88.000 unit mobil yang sudah dipasarkan, sebagian besar itu dirilis dengan merek Toyota. Tetapi ya yang buat pihak Daihatsu. Jadinya Toyota ikut terseret, ikut jelek namanya. Dan dia juga menyebutkan Daihatsu sudah melakukan kesalahan yang tidak dapat diterima dan sudah mengkhianati kepercayaan pelanggan. Lalu yang jadi pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kan juga ada Daihatsu. Nah kabarnya nih geng ya, Toyota dan Daihatsu yang ada di Indonesia sendiri juga sudah meminta maaf atas skandal yang terjadi karena pemalsuan hasil uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu
pusat atau Daihatsu Jepang. Dan untuk sekarang, mobil Toyota dan juga Daihatsu buatan Indonesia sementara waktu dihentikan produksinya, geng. Dan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Daihatsu setelah mengumumkan adanya prosedur yang tidak sesuai dengan hasil uji keselamatan pada tanggal 28 April tahun 2023. Dan ternyata, geng, benar dugaan gue, ada beberapa mobil Daihatsu dan Toyota yang hasil uji keselamatannya dipalsukan ini dipasarkan di Indonesia dengan nama yang berbeda dari yang gue sebutkan sebelumnya. Jadi misalkan nih Toyota Rush gitu ya, di luar negeri misalkan namanya apa gitu. Nah di Indonesia ya Toyota Rush. Nah Toyota Rush ini adalah salah satu produk hasil manipulasi dari Daihatsu, misalkan kayak gitu. Tetapi pihak Daihatsu dan Toyota Indonesia mengatakan kalau konsumen di Indonesia tidak perlu khawatir dengan kasus tersebut karena baik Daihatsu dan Toyota sudah memastikan produk yang dijual di Indonesia ini aman katanya. Nah lalu semenjak akhir Januari kemarin kabarnya sih ya, kegiatan distribusi Daihatsu dan Toyota sudah perlahan-lahan kembali normal. Hanya saja untuk kebutuhan ekspor yang mana semua produk Daihatsu dan Toyota yang dibuat di Indonesia kan juga dijual ke luar negeri gitu ya. Nah itu untuk sementara dihentikan dulu. Jadi produk-produknya itu hanya beredar di dalam negeri. Sekarang gue bakal spill nih geng, mobil-mobil apa aja sih yang terlibat penyimpangan prosedur dalam hasil uji coba keselamatan dan dijual di Indonesia. Nah ini yang pertama nih, mungkin ada mobil kalian juga nih ya. Yang pertama itu ada Toyota Agya yang dijual sejak Maret tahun 2023 dengan negara yang terdampak nih, yaitu Ekuador, Uruguay, dan juga Kamboja. Nah negara-negara tersebut memakai mobil yang dirakit atau dibuat di Indonesia. Lalu ada lagi Toyota Rush yang dijual sejak bulan Januari tahun 2018 dengan negara yang terdampak masih Ekuador dan ditambah dengan Malaysia. Waduh, buat teman-teman di Malaysia hati-hati ya. Nah, lalu ada lagi yaitu Toyota Avanza yang dijual sejak November tahun 2021 dengan negara yang terdampak yaitu negara kita Indonesia, Kamboja, Meksiko, Thailand, Vietnam, Peru, dan Bolivia. Selanjutnya, Toyota Veloz, yang mana mobil ini sudah dijual sejak bulan November tahun 2021 dengan negara terdampak yaitu Indonesia, Malaysia, Kamboja, Meksiko, dan Thailand. Nah, kalau kalian punya Toyota Veloz keluaran tahun 2021, patut dicek tuh geng. Bawa ke bengkel resmi atau ke bengkel terdekat untuk diperiksa apakah mobil kalian aman atau tidak. Nah, lalu selanjutnya ada Toyota Rise, tulisannya Rise ya, yang dijual sejak April tahun 2021 dengan negara yang terdampak yaitu Ekuador dan juga Meksiko. Nah, mobil jenis ini ternyata banyak dijual ke negara Latin tersebut. Lalu selanjutnya ada Toyota Yaris dan juga Vios yang dijual sejak bulan Agustus tahun 2022 dengan negara terdampak yaitu Meksiko dan juga Malaysia. Baru yang terakhir yaitu Toyota Yaris Cross yang dijual sejak bulan Agustus tahun 2023 dengan negara terdampak yaitu Kamboja, Chili, dan Uruguay. Nah, itu dia geng, informasi tentang skandal kecurangan yang dilakukan oleh Daihatsu yang memanipulasi atau memalsukan hasil uji coba keselamatan, tes tabrakan. Pokoknya yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dari si usernya itu dipalsukan oleh mereka. Nah, gimana menurut kalian tentang informasi yang satu ini? Apakah menurut kalian untuk kedepannya Daihatsu akan belajar atas kesalahannya ini atau tidak? Karena mengingat setiap kesalahan yang dilakukan di dalam cerita ini semuanya gara-gara waktu yang mepet karena ingin mengejar penjualan atau pemasaran.